Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya akan kembali membahas tentang analisa candle yang sudah saya buat ya. Jadi beberapa waktu saya tidak membuat video. Sekarang kita buat lagi videonya untuk memperdalam pemahaman. Namun sebelumnya teman-teman, bagi kalian yang baru belajar trading atau ingin belajar trading, kalian bisa kunjungi website saya di planktontrader.com. Bagi kalian yang memerlukan ebook untuk belajar trading agar lebih mudah, karena di YouTube videonya agak nyampur-nyampur ya. Jadi bisa kalian dapatkan ebooknya di planktontrader.com, kemudian cari menu ebook di sini ya. Sini ada menu ebook, kalian cari. Cuma di sini ebooknya tidak gratis ya, karena saya juga membuatnya beberapa waktu. Oke. Ini teman-teman sekedar tambahan saja. Kemudian kalian juga bisa belajar analisa candlestick di sini. Dimana di website saya tambahkan sedikit tentang yang namanya feedback analisis dari dari analisa ya. Jadi pada ranging market apa yang harus dicari, kemudian apa yang perlu diwaspadai, seperti itu. Sekedar tambahan lah. Kemudian ada yang pengen registrasi, silakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Sekarang kita bahas tentang kondisi market ranging, di mana market mengalami strong up dan strong down ya. Skenarionya strong up, strong down. Ini artinya dalam time frame besar dia market membuat sebuah doji, atau dalam arti market dalam kondisi ranging. Oke, kita langsung mulai. Di sini ada kurang lebih 23 candle dalam durasi 1 menit. Nomor untuk candle bearish atau candle merah itu ada di sebelah bawah ya. Selalu saya kasih di bawah. Kalau yang abu-abu itu mengikuti candle sebelumnya. Kemudian candle yang bullish itu nomornya ada di bagian atas. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Ini asetnya adalah GBP JPY. Oke, nomor 1. Perhatikan di sana adalah merupakan hammer bearish ya. Hammer bearish ekornya adalah merupakan selling pressure jika berada pada kondisi market yang tepat, di mana dalam kasus ini dia ada di posisi downtrend. Kita lihat dulu EMA-nya ya. EMA 20 ada di bawah middle Bollinger Band atau 20 SMA. Jadi ini adalah merupakan downtrend ya, dimana 50 ada di atas dan di atasnya lagi ada 100 dan 200 EMA yang mau berpotongan. Tetapi ini marketnya tidak terlalu kuat ya. Kenapa? Karena jarak antara EMA masih cukup kecil ya, atau sebelumnya pernah terjadi ranging juga. Nah, nomor 1 ini adalah hammer bearish. Sorry. Hammer bearish jika ekornya mendapatkan rejection ya. Ini adalah rejection ya dari deviasi 1 bagian bawah. Ini adalah candle yang strong, dimana sebelumnya ini candlenya agak lemah ya, bearish lemah. Seharusnya bisa jadi di sini reversal ataupun bullish candle, tapi yang terjadi adalah hammer, dan hammer membentuk tentunya di sini sebuah tekanan ya dari rejection deviasi 1, maka di sini bisa kita open posisi sell. Kenapa? Karena trend dalam keadaan down. EMA menunjukkan trend down. Nah, kemudian nomor 2 muncul lagi candle bearish juga ya. Tapi ini bearishnya udah terlalu besar. Ini bagi kita yang paham candle ya, ini adalah sejenis loss momentum atau sejenis, kalau kita bilang exhaustion candle bukan ya, karena exhaustion candle itu
dia candlenya harus kecil-kecil, kemudian candle besar muncul, itu baru exhaustion candle. Kalau candle seperti ini biasanya terjadi di market yang ranging ya. Jadi ini adalah kadang-kadang menjebak kita untuk meneruskan tren ya, karena kita melihat di sini lower high lower low, kemudian ada hammer ya. Tetapi kalau kita sadari di sini hammer ekornya panjang sekali ya. Kalau kita lihat di time frame kecil, ini dia naik price-nya, kemudian dia turun tajam sekali ya. Dia turun udah tajam. Hati-hati dengan lower konsep Dow teori lower high lower low yang seperti ini. Karena dia bisa menyebak kita, dimana candle selanjutnya bukanlah bearish tetapi malah menjadi candle bullish, dan dia bisa jadi melakukan yang namanya fake breakout. Karena candle ini kan pada dasarnya candle breakout ya. Ini juga tekanannya kuat kemudian breakout, tetapi perlu disadari bahwa jarak EMA ini tidaklah terlalu strong ya, karena di sini sudah besar sekali jarak dari 20 EMA dan middle Bollinger Band ya. Kalau jaraknya sudah besar begini, biasanya dia udah mulai agak lost momentum. Kalau dia jaraknya masih kecil seperti ini ya, terus dia kecil seperti ini, itu menandakan yang namanya trending ya, strong downtrend. Kalau yang begini udah kalau muncul candle seperti lost momentum ya ini, karena momentumnya dari atas turun kemudian turun. Ini cenderung peluang lost momentum itu ada. Jadi nomor 3 itu lebih baik kita tunggu, kita tidak melakukan open posisi. Kita tunggu nomor 3. Dan nomor 3 itu membentuk yang namanya pola piercing ya. Pola piercing adalah kebalikan dari pola dark cloud cover. Dark cloud cover itu ada di atas, ada di resisten, dan pola piercing itu ada di support. Nah, karena di sini kita curigai juga kadang-kadang terjadi konsolidasi ya, ataupun ranging dalam time frame yang lebih kecil. Di sini biasanya kadang akan ada candle bearish besar seperti itu. Jadi kita tidak melakukan open posisi di nomor 4 ya. Karena nomor 3 itu bisa jadi pola piercing, bisa jadi retracement candle. Karena ini ekor ini mencurigakan ya. Dia bisa mengandung selling pressure. Kalau ini pola piercing, kemungkinan di sini akan dikonfirmasi oleh candle nomor 4. Dan ternyata nomor 4 adalah konfirmasi dari bahwa konfirmasi dari pola piercing. Kenapa? Karena ini adalah candle retracement. Dia tidak mendapatkan rejection dari support yang penting ya. Dan candlenya itu ada wick atas wick bawah, itu adalah candle yang lemah. Jadi bearish di sana sudah lemah. Nah, di sini sebenarnya bisa melakukan open posisi buy ya. Ini adalah retracement candle. Di sini sebenarnya bisa melakukan open posisi buy, tetapi saya tidak melakukan open posisi buy di sini karena kecenderungan ranging bisa terjadi di sini, apalagi ada di sini yang namanya deviasi 1 Bollinger Band. Ketika price ke atas, ini deviasi 1 ini belum disentuh ya, disentuh di sini saja. Jadi saya curiga di sini dia bisa melakukan yang namanya rejection lagi dan menimbulkan candle bearish. Jadi saya nomor 4 ini tidak melakukan open, nomor 5 tidak open posisi buy. Tapi bagi yang agak agresif, ini analisanya bisa di buy di sini. Kemudian nomor 6, nomor 5 maksud saya. Nomor 5 itu dia close-nya datar ya di sini ya. Nah, ini adalah candle yang meragukan. Di sini ada deviasi 1. Kemudian di sini ada resisten yang ditunjukkan oleh ekor ini. Dia tidak menembus deviasi 1 dengan baik dan juga resisten sini ya. Jadi ini bisa jadi kadang-kadang bearish ya. Sehingga saya tidak sarankan untuk di sini open posisi buy. Karena deviasi 1 belum ditembus dengan sempurna, kemudian di sini juga closing di opening ini ya. Jadi ini adalah candle yang meragukan.
Sehingga nomor 6 kita tunggu dan nomor 6 menghasilkan candle seperti itu. Bullish Marubozu. Bullish Marubozu adalah kalau dalam teori adalah merupakan candle yang strong. Tetapi di sini ingat kondisi market bagaimana, 20 IMA masih ada belum disentuh ya. Artinya di sini masih dalam ranah downtrend. Kemudian di sini kita lihat 5 dan 6 ini membentuk yang namanya lower high, higher high, higher low ya. Higher high, higher low yang gagal. Ini gagalnya kita tidak lihat dulu ya, karena kita anggap bahwa candle hanya baru bergerak sampai nomor 6. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, lower high, lower low yang seperti ini ya, dimana di sini ada resisten, kemudian 20 IMA belum disentuh, kemudian lower high, higher high, higher low, higher high, higher low yang dibentuk ini sebelumnya adalah candle stall di sini ya, atau kita sebutlah loss momentum seperti itu aja ya. Karena lower high, lower low harus digunakan di area deviasi 2 ya. Kemudian deviasi 2 bagian atas, kemudian juga bisa di middle Bollinger Band, bukan di middle Bollinger Band ya, bisa di deviasi 1 ini, tapi kalau dia menembus dengan signifikan ya. Kalau di sini dia dari deviasi 1 udah kepanjangan. Kemudian sebelumnya dia ada loss momentum di sini, ada keraguan-raguan. Kemudian sini ada resisten. Kemudian 20 IMA belum ditembus. Maka di sini diputuskan bahwa higher high, higher low ini berpeluang besar tidak menghasilkan candle yang kuat ya, yang kuat. Karena di sini loss momentum. Ini bisa bullish kadang ya, bisa bearish. Kebetulan di sini bearish ya, tetapi kita bisa berpegang pada resisten ini karena kita menganggap bahwa kita tahu bahwa higher high, higher low ini tidak akan menghasilkan candle strong bullish. Kenapa? Karena di sini dia loss momentum. Nah, di sini bisa di sell, cuma di sellnya harus ada di area resisten ya, sebagai backup, dimana di sini adalah 20 IMA. Oke, itu adalah nomor 7. Nomor 7 kita bisa sell di sana karena memang melihat higher high, higher low yang tidak seharusnya. Setelah nomor 7 kita tunggu ya, karena kita tidak tahu apakah itu retracement ataupun akan terjadi konsolidasi, dan banyak hal yang bisa terjadi. Kemudian nomor 8 kita tunggu, ternyata doji abu-abu ya. Doji abu ini adalah juga indecision atau keraguan-raguan. Jadi di sini ragu-ragu, di sini ragu-ragu. Apakah ke atas, apakah ke bawah? Kita masih belum menemukan jawaban. Cuma di sini kalau digabung ini adalah merupakan doji ya, doji. Seperti itu. Setiap doji ujungnya adalah support dan resisten. Kemudian kita tunggu nomor 9. Nomor 9 itu adalah candle seperti hammer ya. Nah, ini hammer. Hammer ini hati-hati menggunakan hammer, teman-teman ya. Ini adalah area di atas deviasi 1 atau sudah ada di area yang namanya middle Bollinger Band atau mendekati yang namanya 20 IMA. Kalau 20 IMA udah didekati seperti ini dan di sana ada doji, itu artinya market dalam konsolidasi ya. Jadi market tidak tahu arah, dia ke atas, dia ke bawah, tapi dia berputar di sana saja. Dan dalam konsolidasi area seperti ini, hammer tidak akan berguna. Hammer bukanlah pressure, hammer adalah kebalikan dari pressure ya. Jadi kalau di sini kita menganggap selling pressure, maka di sini akan menjadi buying pressure. Dalam kondisi seperti ini, konsolidasi. Kenapa? Karena 20 IMA sudah flat di sini ya, sudah datar. Artinya dalam time frame 20 candle itu tidak ada trend, apalagi dalam time frame yang lebih besar. Karena trend akan bermula dari time frame kecil dulu baru ke besar. Tapi yang mengarahkan trennya adalah yang menggerakkannya adalah time frame yang besar.
Oke, nomor 9 itu hammernya tidak menembus ekor dari doji nomor 8. Artinya di sana bukanlah ceiling pressure, di sana hanya terjadi konsolidasi di antara 20 IMA dan area ini, area round number ini ya. Kemudian di sini nomor 10 bisa di buy, bukan di sell. Karena kita melihat di sini ada break dari deviasi 1. Break dari deviasi 1 adalah merupakan tanda dari uptrend ya. Kalau ini belum di break, ini masih dalam ranging ataupun downtrend. Kemungkinannya ya. Kalau udah ditembus bisa jadi dia uptrend. Dan kalau mendapatkan kasus seperti ini bisa kita buy di sini. Dan hasilnya adalah candle breakout ya. Ini adalah candle breakout besar sekali teman-teman ya. Besar sekali. Dan candle ini menembus yang namanya deviasi 1. Bagian atas ya tentunya. Tadi ini bagian bawah, ini bagian atas. Nah, dan juga dia close di atas dari sedikit dari 50 IMA. Market dalam keadaan ranging di mana IMA 100 dan 200 masih jaraknya sangat tipis ya. Ini jaraknya masih tipis. Kalau ini udah besar, ini artinya udah strong down. Nah, makanya di sini kita bisa buy dengan mengandalkan support dari deviasi 1. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi konsolidasi. Biasanya kalau terjadi konsolidasi seperti ini, 3 candle ya. Di sini 2 candle dia akan bullish seperti itu, atau setelah breakout dia akan supportnya yang di breakout itu akan bisa menjadi support. Maksud saya resisten ya. Ini kan resisten. Deviasi 1 bagian atas ini kan resisten nomor 10. Ini di break deviasi 1, berarti ini akan bisa menjadi support. Kalau kondisinya seperti ini ya. Seperti terjadi sebelumnya konsolidasi. Oke, kemudian muncul nomor 11 adalah candle bullish yang lemah. Jadi wick atas, wick bawah, kemudian rejection dari 100 IMA, 200 IMA ya. Dan market juga dalam keadaan ranging. Hati-hati untuk melakukan higher high, higher low. Ya, di sini nggak layak melakukan higher high, higher low. Saya lupa tandai di sini ya, padahal di sini kan ini higher high, higher low. Ini adalah ranging. Jadi ini candlenya lemah. Maka di sini bisa di sell ya. Kalau ini candlenya breakout kuat, maka di sini bisa di buy mengandalkan 200 IMA sebagai support. Karena nomor 11 itu lemah, maka nomor 12 kita bisa sell. Kita tahu di sana ada yang namanya 100 IMA, 200 IMA, dan market tidak akan menembus ke atas lagi karena nomor 11 itu lemah. Dan 10, 11, 12 itu membentuk yang namanya evening star. Evening star teman-teman ya. Jangan lupa sebelumnya market ini dalam keadaan downtrend. Kalau sehabis downtrend dia akan ranging dulu, baru dia uptrend ataupun melanjutkan turun ya. Ingat, nggak ada market yang langsung turun saja, nggak ada ya. Dia akan ranging dulu. Jadi mindset itu harus kita tanamkan ya. Downtrend, ranging, uptrend, ranging ya. Jadi pergerakan selanjutnya tergantung bagaimana ranging itu terjadi ya. Oke, sekarang nomor 12 itu membentuk pola evening star. Kita lihat di sini telah terjadi yang namanya fake breakout ya. Jadi dia break, dia fake lagi ya, dia break lagi. Artinya di sini fake breakout terjadi, kemungkinan bisa terjadi dalam kondisi ranging ataupun dia akan strong downtrend ya. Oke, tapi pada saat ini kita lihat dulu nomor 12. Nomor 12 itu close di middle Bollinger Band ya. Jadi dia tidak menembus middle Bollinger Band. Hati-hati untuk meneruskan tren di sini. Untuk sell di sini. Kenapa? Karena bisa terjadi ini retracement karena ini area middle Bollinger Band di mana 20 IMA sudah flat atau datar. Kemudian nomor 13 kita tahu di sini adalah candle yang tidak terlalu signifikan ya. Itu hanya candle retracement. Kenapa? Karena kalau dia mau ke atas, dia di sini akan membuat doji ya.
doji, buying pressure. Tapi di sini buying pressure nggak ada. Sebelumnya ada morning evening star, jadi peluang kita hanyalah sell ya. Dan close-nya juga di atas 20 EMA, 20 EMA datar, nggak ada trend ya. Jadi 20 EMA seperti di setengah dari body candle. Biasanya di sana akan terjadi konsolidasi ya. Hingga nomor 14 kita bisa sell mengikuti tren dari evening star. Nah, setelah nomor 14 kita akan ragu. Kenapa nomor 14 tidak meneruskan kalau itu memang evening star yang kuat? Ini kok nggak diteruskan ke bawah ya? Malah dia close lagi di opening. Artinya di sini sudah membuat yang namanya ada yang namanya konsolidasi, di mana konsolidasi akan membuat doji ya. Jadi dua candle ini adalah doji. Dalam konsolidasi nomor 14 juga candlenya tidak terlalu kuat ya. Ini candle breakout bukan ya. Jadi ini bisa di buy di sini karena tren tadi masih dalam keadaan up di sini ya. Nah, di sini akan ada konsolidasi di mana dia akan bergerak up, down, up ya. Konsolidasi bisa kita trading ketika 20 EMA ada di tidak mengandung tren ya. 20 EMA datar. Jadi nggak ada tren di 20 EMA. Karena kalau konsolidasi habis candle merah dia pasti akan candle hijau. Oke, nomor 15 kita percepat ya. Nomor 15 itu candlenya bullish ya, membentuk engulfing juga antara 14 dan 15, tetapi nomor 15 tidak menembus signifikan EMA 50. Artinya waspadai ini evening star ini, fake breakout ini bisa jadi ya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tunggu di sini karena bisa jadi dia ke resisten lagi ya. Karena ini konsolidasi ataupun ranging ya. Kemudian benar dia ke atas tetapi pada akhirnya dia ke bawah. Nah, ini adalah penipuan dari yang namanya konsolidasi atau ranging area. Waspada. Dia bergerak seolah-olah ke atas tetapi pada akhirnya dia bisa jadi ke bawah karena dia ranging. Oke, nomor 16 seperti hammer ya. Seperti candle strong. Cuma dia tidak menembus 20 EMA, 20 EMA datar. Takutnya di sini ada bullish candle, kita tunggu ya. Ternyata nomor 17 membuat yang namanya hammer ya. Nah, ini udah saya jelaskan di candle strong ya, bearish hammer. Jadi bearish hammer ini membentuk lower high lower low ya di sini. Kita lihat ini rejectionnya dari sesuatu yang penting yaitu 100 dan 200 EMA. Ini pasti rejection yang mengandung tekanan tinggi ya. Itu teman-teman ya, sama seperti ini juga. Ini pasti mengandung tekanan tinggi dari 100 EMA. Dan apalagi kalau terbentuk hammer di 17 kita bisa sell. Nah, karena ini marketnya ranging ya. Tadi kan di sini marketnya dalam kondisi ranging. Maka ini doji. Lihat. Kalau ini enggak ranging ya, hammer ini akan melahirkan candle strong. Tapi di sini masih kita bisa open posisi sell walaupun doji. Cuma harus ada di atas opening price atau di 20 EMA ya. Karena ini hammer. Seperti itu. Konsepnya kita bisa sell di sini walaupun pada akhirnya doji. Tapi kalau kita bisa di atasnya kita masih bisa profit. Nah, kemudian nomor 18 ini meragukan. Kenapa? Karena di sini hammer, kenapa di sini doji? Dan doji ini ya bisa jadi buying pressure dan bisa jadi selling pressure. Di sini kita nggak tahu breaknya kemana ya. Karena ini masih tadi ranging. Nah, setelah terjadi breakout kita bisa tahu bahwa tekanan ini melahirkan yang namanya tekanan besar ini breakout ya. Setelah breakout candle kita langsung bisa open posisi sell di sini. Karena di sini dia udah retracement juga pada saat ini. Jadi di sini nggak mungkin dia retracement lagi, dia akan ke bawah setidaknya dalam satu candle. Walaupun ini seperti candle yang besar seperti ini ya. Tetapi ini berbeda. Ini terjadi ketika ada trend up ya. Ini terjadi ketika sudah ada pressure dan sudah ada konsolidasi di daerah nomor 18 atau retracement.
Oke, sekarang nomor 20 itu baru kita waspada karena area market ranging ya. Bollinger Band ini flat ya. Jadi waspadai dua candle itu dalam market ranging perlu sangat diwaspadai. Ini membentuk lower high lower low, tetapi kita lihat di sini ada SNR ya. Sini jangan lupa di sini kalau digabung ini adalah bearish doji, bearish hammer ya. Bearish hammer ini. Dan ujung dari bearish hammer adalah strong ya. Jadi bisa terjadi retracement walaupun di sini memang tekanannya downtrend strong. Nah, nomor 21 itu kita tahu bahwa itu adalah hanya sekedar yang namanya retracement. Kenapa? Karena kalau di sini dalam time frame besar ranging, maka di sini akan membentuk yang namanya candle bullish besar. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya price action support yang penting, yaitu ujung dari hammer ya. 2 dan 3 ini kalau digabung adalah bearish hammer. Tetapi malah dia membuat candle yang biasa aja ya, yang enggak mengandung signifikan ekor ya. Dan kita lihat bahwa di sini adalah strong ya. 1 2 3 ini bearish. Maka nomor 22 kita bisa sell di sini. Nah, setelah nomor 22 ini udah berakhir di setengah dari body nomor 21. Berarti ini jangan kita sell lagi di sini ya, nomor 23. Dan setelah hammer 23 ini, hati-hati dengan hammer ini ya. Hammer ini close di support. Hati-hati, di sini bisa terjadi bullish candle. Walaupun di sini lower high lower low. Tetapi lower high lower low tidak baik digunakan pada kondisi ranging seperti ini. Lower high lower low harus ada di trend yang kuat atau di bawah dari deviasi 2 seperti itu. Di sini hammer kan ya, hammer. Tapi saya tidak sarankan untuk sell. Kenapa? Karena hammer ini close-nya di ekor ini ya. Di sini ada lumayan strong ya. Siapa tahu di sini akan ada bullish. Jangan menggunakan hammer seperti ini di sini. Gunakan hammer ketika di awal ya, atau di tengah. Jangan di akhir, karena hammer di akhir biasanya dia adalah trap atau jebakan ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya tentang kondisi market pada chart ini ya. Saya tadi belum membahas ini ya, selling pressure. Di sini mengandung selling pressure. Kenapa ekor ini selling pressure ya? Karena dia reject dari deviasi 1. Dia reject dari deviasi 1. Nomor 1 ini juga ya. Sell, reject, sell ya. Marketnya ranging. Ingat juga kalau market ranging itu kita harus follow the trend ya. Kita lihat di sini ada pola. Suatu saat pola ini akan jadi ya, bisa jadi. Nah, dia jadinya di sini. Ketika selling pressure-nya ada. Kemudian selling pressure kedua jadi ya. Seperti itu. Ini adalah skenario ranging market ya. Dimana dalam time frame besar price membuat doji. Katakanlah di sini opening, sini closing ya. Ini candlenya adalah doji seperti itu. Oke teman-teman, itu aja kira-kira. Dan bagi yang pengen mengetahui feedback dari analisa candle 40 ini, kalian bisa kunjungi website saya di planktontrader.com. Di sana cari aja analisis candlestick ya. Sini ada analisis candlestick. Nah, di sini udah ada nomornya juga. Saya tambahkan nanti nomor 40 ya. Seperti contoh nomor 39, di sini kalian bisa melihat feedback analisis ya, apa yang harus dicari di market datar, cari fake breakout setelah konsolidasi, cari fake breakout dengan kombinasi loss momentum dan lain sebagainya ya. Waspadai zona konsolidasi, closing price dari spesifik candle bisa menjadi acuan. Oke, itu dia teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan salam trader.